Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan nanti mutiara nasihat Ramadan. Kita akan kaji beberapa keutamaan dari bulan Ramadan. Monggo dibaca tentang menunggu sholat, dihitung sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu wa la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salatu." Salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam salat selama ia menunggu salat, di mana salat tersebut menahannya untuk pulang. Tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali salat. Hadis riwayat Bukhari. Taib. Hadis ini membicarakan, ini bab baru yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu keutamaan menunggu salat. Jadi kalau kemarin kita dianjurkan untuk berjalan ke masjid. Kalau dalam bab ini, kalau siapa yang sudah masuk masjid, maka dianjurkan untuk menunggu sholat. Ini sekarang belum azan, maka ada keutamaan bagi yang menunggu azan sampai menunggu sholat 5 waktu itu dilaksanakan. Ya, ada keutamaan bagi yang menunggu azan sampai iqomah, sampai sholat 5 waktu itu dilaksanakan. Ada keutamaan semacam itu. Nah, di sini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam sholat selama ia menunggu sholat. Jadi kalau kita berada dalam keadaan menunggu sholat, sudah terhitung sholat. Orang yang menunggu sholat dikatakan sudah terhitung sholat. Di mana sholat tersebut dikatakan oleh Nabi SAW tahbisuhu, menahannya agar jangan pulang. Jadi ibadah yang menahan kita. Artinya di sini Bapak Ibu-ibu, kadang kita mesti menahan diri untuk melakukan ibadah. Paksakan diri untuk melakukan ibadah. Paksakan diri untuk ngaji, paksakan diri untuk wudhu, paksakan diri untuk sholat, paksakan diri untuk puasa, paksakan diri untuk wanita pakai jilbab. Kadang ibadah kita butuh untuk memaksakan diri. Maka seakan-akan ibadah tersebut yang nahan kita. Jadi ditarik-tarik. Artinya dipaksa untuk diam sholat, untuk menunggu sholat, untuk wudhu dalam keadaan dingin, untuk puasa dalam keadaan terik, matahari yang sangat-sangat panas. Kita dipaksa dalam melakukan ibadah.
Ya, kita dipaksa dan butuh ketika itu kita memaksakan diri. Maka kadang ibadah itu nggak bisa nyantai. Coba Bapak Ibu-ibu ketika subuh, ya dalam keadaan capek sekalipun, ini sudah masuk waktu azan subuh. Kalau kita tetap manjakan diri, tetap terus tidur, merem, terus ketika sudah azan, Allahu Akbar, sampai as-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Sholat lebih baik daripada tidur. Namun kalau lanjut tidur terus, ya tetap nggak baik. Sudah kalah tadi dengan kumandang azan. Maka harus kalahkan diri tadi. Kita harus kalahkan diri supaya bisa melaksanakan sholat subuh. Lalu dikatakan di sini tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali sholat tadi. Coba kita lihat kesimpulan mutiara hadis. Hadis ini menunjukkan keutamaan menunggu sholat. Hadis ini menunjukkan keutamaan menunggu sholat. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan bagi kita untuk menunggu sholat. Di mana menunggu sholat ini ada beberapa bentuk. Kadang kita nunggu niki maghrib sampai ngisa kita nunggu sholat. Nah itu dihitung menunggu. Kadang bentuknya kita nunggu, kita datang lebih awal, belum azan. Kita nunggu sampai azan, kita nunggu sampai iqamah. Itu disebut menunggu. Maka di sini menunjukkan keutamaan seseorang itu menunggu sholat. Terus yang kedua, orang yang menunggu sholat pahalanya seperti orang yang sholat. Orang yang menunggu sholat pahalanya itu seperti orang yang sholat. Contoh, lanjut. Bedanya dengan sholat, menunggu sholat masih dibolehkan untuk berbicara. Walaupun orang yang dikatakan menunggu sholat sudah dihitung sholat, namun tetap masih beda. Orang yang nunggu sholat masih boleh ngobrol. Kalau sholat boleh ngobrol nggak? Nggak boleh. Jawab salam boleh nggak saat sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mau Al-Fatihah. Boleh nggak jawab? Nggak boleh. Sudah ngobrol. Nggak boleh ada menjawab sesuatu dalam sholat, nggak boleh. Maka pernah Muawiyah itu dalam sholat ada sahabatnya, temannya di sampingnya itu yang sedang bersin. Ada teman di sampingnya itu yang bersin. Ketika itu Muawiyah, ya halnya orang yang bersin, ada yang ucapkan Alhamdulillah. Nah ketika itu Muawiyah mengucapkan Yarhamukallah, lagi sholat. Lagi sholat Muawiyah itu jawab Yarhamukallah. Maka ketika itu para sahabat masih sholat ini, semua pada memandang Muawiyah. Namun mereka nggak ngobrol dengan Muawiyah. Tanda nggak setuju dengan perbuatan Muawiyah. Semuanya melotot lihat Muawiyah. Muawiyah malah jawab lagi, ngapain kalian lihat saya? Bar sholat. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegur Muawiyah, sini kamu Muawiyah, ta'al, datang sini. Kemudian ketika itu Nabi SAW berbicara santun. Memang nasihat dari Nabi SAW selalu memperhatikan kondisi orang. Cara menasihatinya itu bukan negurnya itu kasar, bukan bodoh-bodohin orang, bukan ingin jatuhkan orang. Mau nasihatnya santun sekali. Nabi SAW panggil Muawiyah sini. Saya ingin beritahu padamu, asalnya dalam sholat tidak boleh ada kalam atau pembicaraan manusia, alias nggak boleh ngobrol. Dalam sholat nggak boleh ngobrol. Jadi kalau ada yang manggil kita, kita pun nggak boleh jawab. Dalam sholat nggak boleh ngobrol. Maka ketika itu dipahami oleh para ulama, ngobrol dalam sholat membuat sholat kita itu jadi batal. Jadi nggak boleh ada jawab salam, nggak boleh ada jawab orang yang bersin, nggak boleh juga jawab kumandang azan menurut sebagian ulama. Ya, jadi cukup ketika itu kita sholat dengan menghayati sholat yang kita laksanakan. Terus yang ketiga,
Bentuk menunggu salat bisa dengan menunggu antara adzan dan iqamah. Lalu diisi ibadah yang bermanfaat seperti salat rawatib, doa, dan membaca Al-Quran. Jadi kita menunggu sholat bisa jadi menunggu antara azan dan iqamah. Apa yang dilakukan? Di sini contohkan melakukan sholat rawatib, sholat qobliyah. Apa saja ada sholat qobliyahnya? Subuh, wonten qobliyah nggih. Terus zuhur, sekawan rakaat, 4 rakaat. Ngasar ada qobliyah atau enggak? Enggak, namun masih boleh sholat sunnah sebelum asar. Maghrib ada qobliyah? Enggak, namun masih boleh sholat qobliyah maghrib. Kata Nabi SAW, "Shollu qoblal maghrib liman sya'a." Lakukanlah sholat sunnah sebelum maghrib bagi yang mau. Kemudian isya, wonten qobliyah, ngisa, qobliyahnya enggak ada, namun sholat sunnahnya masih boleh. Jadi yang ada rawatibnya itu cuma sholat subuh dan sholat zuhur. Ya, sholat subuh dan zuhur. Qobliyah ngasar nggak ada, qobliyah maghrib nggak ada, qobliyah ngisa nggak ada. Namun sebelumnya masih tetap boleh melakukan sholat sunnah. Sebelum ngasar masih tetap boleh sholat sunnah, sebelum maghrib masih boleh sholat sunnah, sebelum ngisa masih boleh sholat sunnah. Kemudian doa, apalagi doa. Antara azan dan iqamah itu waktu diijabainya doa. Antara azan dan iqamah itu waktu diijabainya doa. Artinya doa kita benar-benar didengar oleh Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqamah. Biasa kalau kerjaan jamaah kita itu kalau sudah dengar azan memang datang ke masjid. Namun cuma duduk di serambi. Atau kalau masjidnya di atas, duduknya itu di bawah nunggu. Oh, pas iqamah baru lari gitu. Baru naik untuk wudhu kemudian sholat. Harusnya masuk masjid. Masuk masjid, kemudian manfaatkan waktu tadi sholat rawatib. Kemudian tadi manfaatkan lagi untuk doa. Doa antara azan dan iqamah. Karena doa antara azan dan iqamah, doa yang mustajab. Dibandingkan di bawah atau di luar masjid, di serambi, ngobrol nggak ada manfaat. Yang manfaat tadi itu apa? Rawatib kalian doa. Juga bisa manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, menunggu sholat dan berdiam di masjid dengan melakukan ibadah apapun seperti sholat, tilawah Al-Quran, zikir, mendengarkan majelis ilmu dan nasihat, termasuk dalam memakmurkan masjid. Di sini katakan oleh para ulama, kalau kita menunggu sholat dan berdiam di masjid dengan melakukan ibadah seperti sholat, tilawah Al-Quran tadi yang sudah disebut, sampai kita mendengarkan majelis ilmu, sampai kita ngaji, ada pengajian di situ kita dengarkan, antara waktu sholat yang satu ke sholat berikutnya, atau antara azan dan iqamah, itu sudah dikatakan memakmurkan masjid. Itu disebut masjidnya itu makmur. Kalau enggak seperti ini berarti masjidnya tidak makmur. Maka manfaatkan masjid tadi, di luar waktu sholat pun diisi dengan ibadah-ibadah. Kemudian kelima, disebut sholat menahannya pulang sebagai isyarat bahwa kita butuh memaksakan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Disebut tadi sholat menahan dirinya untuk pulang, tanda bahwasanya bapak dan ibu-ibu kadang butuh untuk memaksakan diri dalam ibadah seperti yang tadi saya sebutkan. Kira-kira bapak kalau lagi dingin-dingin jadi malas nggak untuk wudhu? Malas kan? Malas, maka butuh diri itu untuk dipaksakan. Apalagi yang malam misalnya gawe masalah sampai subuh itu butuh untuk mandi junub. Masalah nggak itu? Dingin-dingin wani ora? Yo tetap wajib. Berani berbuat tanggung jawab. Resikonya seperti itu ya. Kalau nggak berani ya masak banyu panas ya, panas-panas mandinya airnya hangat baru nanti dia sediakan, nggak masalah. Saya ngomong ngono.
Tetap harus tanggung jawab. Terus, jadi butuh untuk memaksakan diri dalam ibadah. Puasa siang-siang panas. Wah, ini pas lagi nyaur utang misalnya, tetap paksakan diri untuk nyaur utang, tetap puasa ketika itu. Kadang ibadah kita butuh untuk memaksakan diri. Kemudian yang keenam, setiap waktu yang di dalamnya kita punya kesempatan untuk berbuat baik, maka isilah dengan kebaikan di dalamnya. Nah, lihat tadi. Ada waktu tadi antara waktu luang, ingin nunggu sholat. Kita dikatakan sudah berada dalam sholat. Berarti ini momen atau waktu bagi kita untuk bisa manfaatkan. Ya, waktu-waktu yang ada diisi dengan ibadah. Ada waktu untuk berdoa, ya kita gunakan untuk berdoa. Ada waktu untuk sholat sunnah, ya kita gunakan untuk sholat sunnah. Ada waktu untuk manfaat yang lainnya. Apalagi kalau manfaatnya untuk orang banyak, kita gunakan waktu-waktu yang ada tadi untuk kemanfaatan yang besar. Terus, Karena setiap waktu kita akan ditanya pada hari kiamat. karena setiap waktu itu akan ditanya pada hari kiamat. Ya, ditanyakan nanti pada hari kiamat, dan umur kalian itu kalian habiskan untuk apa? Waktu kalian itu dihabiskan untuk apa? Terus, Para ulama sampai menyebut orang yang menyia-nyiakan waktu termasuk berbuat uquq atau durhaka. sampai para ulama nyebut orang yang menyia-nyiakan waktu itu sama seperti orang yang durhaka pada waktu. Jelasnya dikatakan oleh Abdul Rauf Muhammad Al-Munawi, ya, penulis kitab Faidul Qadir. Beliau mengatakan seperti ini, dibacakan. Setiap waktu yang berlalu tanpa diisi dengan menunaikan hak, kewajiban, hal penting, tanpa diisi pula dengan syukur pada Allah, dengan kebaikan dan ilmu, orang yang waktunya seperti itu berarti telah mendurhakai Dan dari hari dan menzolimi. dan menzalimi dirinya sendiri. Yaitu ada kata yang kurang, orang yang waktunya seperti itu berarti telah mendurhakai hari dan menzolimi dirinya sendiri. Jadi baiknya sini kata Imam Al-Munawi, beliau itu katakan waktu yang benar itu diisi dengan hal-hal penting atau dengan hal yang bermanfaat. Ada hak yang mesti bapak ibu-ibu tunaikan, ada kewajiban yang mesti juga ditunaikan, ada hal penting ya mesti ditunaikan. Kita juga butuh untuk manfaatkan waktu untuk bersyukur pada Allah, juga diisi dengan kebaikan dan ilmu. Maka waktu-waktu tadi kalau diisi seperti itu manfaat. Namun kalau tidak dimanfaatkan seperti itu, kita disebut uquq, durhaka pada waktu, karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan benar. Maka coba ibu-ibu, ini banyak waktu nunggu. Biasanya ketika di sekolah nunggu anaknya di PAUD, di TK. Betul nggak ibu-ibu? Nah, biasanya ketika ngumpul-ngumpul dengan ibu-ibu yang lainnya, apa yang dibicarakan? Apa ada yang nganjurkan, ayo zikir, ayo sinau Iqra, ayo ngulang pelajaran malam Kemis, ayo hafalan Quran. Ada yang seperti itu lagi nunggu? Apa isinya waktu ini ibu-ibu? Rumpi tetangga dari RT 1 sampai RT 13 dibicarakan terus. Apalagi kalau ada yang selingkuh, wah, habis dalam majelis rumpi. Bapak-bapak ya juga ya sama juga waktu ini. Ya, kadang juga waktu ini kadang orang manfaat. Ya. Apa? Biasanya itu di pos kamling, nunggu malam hari sampai subuh, bolak-balik main kartu terus. Kalau enggak dengan kartu tadi, ditambah lagi kartu, main kartu tadi, tambah lagi dengan main judi. Judinya apa? Judi itu setiap ada bentuk taruhan. Yang satu itu untung besar, yang satu itu buntung besar. Ya, yang satu itu untung besar, yang satu itu buntung besar. Namun bapak ibu-ibu jangan dipahami judi itu cuma dengan kartu dan pasang taruhan di situ.
Bahkan judi itu ada yang sifatnya modern, itu ada di zaman ini. Pernah lihat ada istilah jalan santai atau dengan sepeda santai? Ya, ini bentuk seperti ini bisa jadi judi. Judinya di mana? Kalau peserta itu pasang taruhan, bentuknya dengan uang pendaftaran. Masing-masing setor misalnya 10.000. Pesertanya 500 orang yang ikut. Baru nanti ditarik hadiah dari uang pendaftaran tadi. Itu sama seperti jenengan main kartu, di tengah-tengah itu ada uang, masing-masing peserta itu nyetor. Seperti ini masuk dalam judi. Judi modern seperti itu. Judi zaman ini seperti itu. Ada dengan sepeda santai. Dengan apa lagi yang lainnya? Pernah enggak yang dapat SMS? Suruh kirim SMS nanti ke nomor ini, nanti dapat hadiah mobil ini dan ini. Pernah? Ada yang pernah kirim? Ente orang mobil? Murah, buntung besar. Ya, ada yang dapat untung besar, ada yang dapat buntung besar. Tadi SMS-nya nggak wajar. Kita SMS sekali itu nggak sampai 2.000 nggak. Namun ini sekali SMS dapat dipotong pulsa 2.000. 2.000 tadi itu dikumpul-kumpul, itu kalau jadi ada ribuan orang yang ngikut dapat satu mobil. Nah, mobil itulah yang dijadikan taruhan. Itu namanya SMS judi. Jadi judi seperti itu. Kita tutup majelis kita ini. Mugi-mugi majelis ini adalah majelis yang penuh berkah. Kita diberkahi umur dan amalan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus ngaji. Dan kita ditutup juga akhir hidup kita dengan amalan soleh dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita tutup kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ya Rabbi inni ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا